kembali di channel Yanda. Di video kali ini saya akan merangkum cerita film Harry Potter and the Deathly Hallows yang dirilis pada tahun 2010. Disutradarai oleh David Yates dan diproduksi oleh Warner Bros. Film ini dibintangi kembali oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Grint sebagai Ron Weasley, Emma Watson sebagai Hermione Granger, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini adalah sequel ke-7 bagian pertama dari seri film Harry Potter. Yang belum nonton film sebelumnya yaitu Harry Potter and the Half-Blood bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Setelah kematian Albus Dumbledore, Menteri Sihir yang baru bernama Rufus Grimglaur mengumumkan di depan para wartawan bahwa kembalinya Lord Voldemort memang nyata dan menjadi ancaman yang sangat besar. Continue to defend your... Lord Voldemort juga kini semakin kuat, bahkan ia akan membunuh para Muggles lewat pasukan pelahap mautnya atau Death Eater. Mengetahui hal tersebut, Harry pun menyuruh keluarga Dursley untuk meninggalkan rumah mereka agar terhindar dari serangan Death Eater. Di sisi lain, Harry juga harus menyelesaikan perintah Dumbledore untuk mencari Horcrux. Ia rela berhenti sekolah di Hogwarts demi menemukan 7 Horcrux yang harus dihancurkan agar Lord Voldemort juga bisa ikut hancur. Dan salah satunya yang sudah dihancurkan adalah buku dari Tom Riddle di akhir film keduanya. Tak hanya Harry yang berhenti sekolah, Hermione juga bersiap-siap untuk perjalanan berbahaya membantu Harry. Ia sengaja menggunakan mantra Hack Obliviate untuk menghapus ingatan kedua orang tuanya tentang dirinya. Di sisi lain, Lord Voldemort mengadakan pertemuan di rumah Lucius Malfoy yang didatangi oleh Severus Snape, Bellatrix, Draco Malfoy, dan para Death Eater lainnya. Di sini, Snape memberitahu Voldemort kalau malam ini Harry akan pindah dari rumah Dursley, dan ini kesempatan Voldemort untuk mencegat Harry. Voldemort kemudian memperingati para Death Eater bahwa yang harus membunuh Harry adalah dirinya sendiri. Setelah itu, Voldemort menunjukkan tawanannya yang merupakan seorang mantan guru di Hogwarts, yaitu Charity Burbaker. Charity ditangkap karena menganggap seorang Muggles berhak menikah dan hidup bersama darah murni penyihir. Tentu saja hal tersebut membuat para Death Eater tak setuju dengan pernyataan Charity. Voldemort kemudian membunuh Charity menggunakan tongkat sihir milik Lucius Malfoy dan membiarkan ularnya yang bernama Nagini memakan tubuh Charity. Kita kembali ke Harry, di mana Harry ini dijemput oleh Hermione, Ron, serta para Order Phoenix untuk membawa Harry ke The Burrow atau tempat tinggal keluarga Weasley. Namun sebelum membawa Harry, Hermione, Ron, Fred, Georgie, Magus, Fletcher lainnya setuju untuk minum ramuan Polyjuice untuk menyamar sebagai Harry agar membingungkan para Death Eater saat melakukan perjalanan ke The Burrow. Setelah semuanya siap dan sudah menyamar sebagai Harry, Harry yang asli sengaja melepaskan Hedwig atau burung hantu peliharaannya untuk membiarkannya pergi ke The Burrow terlebih dahulu. Setelah itu, mereka semua mulai terbang menuju ke The Burrow. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh para Death Eater yang mencoba menangkap Harry. Saat itu juga Hedwig yang mencoba melindungi Harry malah terkena serangan dari salah satu Death Eater yang membuat Hedwig mati seketika. Voldemort kemudian muncul dan menemukan Harry yang asli bersama Hagrid. Voldemort dan Harry kemudian adu kekuatan sihir. Karena tadi pagi Harry sudah makan kemangi, ia pun berhasil mengalahkan Voldemort dan berhasil mematahkan tongkat sihir milik Lucius yang dipakai Voldemort. Singkat cerita, Harry dan yang lainnya berhasil mendarat di sekitar The Burrow. Mereka mulai berkumpul dan baru menyadari kalau Profesor Moody gugur dalam penyerangan Death Eater. Telinga sebelah Georgie juga terluka dan mendengus kabur setelah melihat Voldemort.
Malam harinya, saat semua orang terlelap, Harry bermimpi yang memperlihatkan Lord Voldemort marah dengan Ollivander, si pembuat tongkat sihir. Karena tongkat yang dibuatnya, yaitu tongkat Lucius, berhasil dikalahkan oleh tongkat milik Harry Potter. Harry kemudian bangun dan bersiap untuk pergi sendirian, karena merasa bersalah atas anggota Order Phoenix yang banyak terluka akibat membantu dirinya. Saat Harry akan pergi, Ron tiba-tiba datang lalu meyakinkan Harry untuk tetap tinggal dan menghadiri pernikahan kakak pertamanya, yaitu Bill dan Fleur. Keesokan harinya, saat keluarga Weasley sedang mempersiapkan tenda pernikahan, Rufus datang untuk menemui Harry dan kedua temannya. Rufus kemudian memberikan ketiganya barang wasiat dari Dumbledore. Ron mendapatkan Deluminator, alat yang bisa mengambil dan memberikan cahaya, di mana alat tersebut pernah digunakan Dumbledore di awal film pertama Harry Potter. Hermione mendapatkan salinan buku cerita yang berjudul The Tales of Bede the Bell, sedangkan Harry mendapatkan Golden Snake yang ia dapatkan saat pertandingan Quidditch pertamanya. Rufus juga mengungkapkan kalau Dumbledore memberikan pedang Gryffindor untuk Harry, namun sayangnya pedang tersebut tiba-tiba menghilang. Singkat cerita, pernikahan Bill dan Fleur pun tiba. Di sini Harry bertemu dengan Luna Lovegood dan ayahnya yang bernama Xenophilius Lovegood. Harry kemudian melihat kalung milik Xeno yang berbentuk segitiga. Setelah itu, Harry menghampiri Elphias Doge yang merupakan seorang penulis tentang Dumbledore di The Daily Prophet. Di sini Elphias mengaku kenal dan dekat dengan Dumbledore. Elphias juga mengungkapkan kalau Dumbledore memiliki saudara bernama Aberforth Dumbledore. Saat itu juga, seorang nenek ikut nyimbrung pembicaraan Elphias. Nenek tersebut bernama Muriel Ron. Muriel mengatakan kalau penyihir terkenal bernama Bathilda Bagshot sangat dekat dengan keluarga Dumbledore, dan ia tinggal di kota Godric Hollow. Saat ini juga, sebuah Protonus Kingsley Skybarbrabrat datang untuk memberitahu semuanya bahwa Rufus Grimglaur baru saja tewas oleh Death Eater, dan sekarang Kementerian Sihir akan jatuh terpuruk. Setelah itu, datanglah puluhan Death Eater dan langsung merusak tenda pernikahan. Harry, Ron, dan Hermione kemudian langsung berteleport ke London untuk menghindari kejaran Death Eater. Setelah itu, ketiganya berunding di sebuah warteg cabang 2 milik Pak Bagong. Di saat mereka sedang berunding tentang bumbu kuning, tiba-tiba 2 Death Eater datang dan menyamar sebagai pembeli. 2 Death Eater tersebut kemudian langsung menyerang Harry. Untungnya, Harry dan kedua temannya langsung menyerang balik dan berhasil melumpuhkan kedua Death Eater. Setelah kejadian tersebut, ketiganya kemudian pergi ke Grimmauld Place 12, rumah warisan milik Sirius Black, untuk bersembunyi. Di sini mereka menemukan identitas RIB yang diduga orang yang mencuri Leontyne Slytherin yang dijadikan Voldemort sebagai Horcrux. Saat ketiganya sedang membahas Leontyne tersebut, Harry memergoki Kreacher, si peri rumah milik Sirius, sedang menguping. Kreacher kemudian menjelaskan tentang Leontyne, di mana Leontyne tersebut dulunya milik Regulus, adik dari Sirius Black. Setelah Regulus meninggal, Kreacher diminta untuk menghancurkan Leontyne tersebut. Namun sayangnya Kreacher tak bisa, dan hingga akhirnya ada orang yang datang malam-malam lalu mencuri Leontyne Slytherin. Orang tersebut adalah Mandangus Fletcher. Harry pun memerintahkan Kreacher untuk menemukan Mandangus. Setelah kematian Rufus, Kementerian Sihir sekarang diganti oleh seseorang yang menjadi Death Eater Voldemort, yaitu Pius Technesse. Pius sengaja merekrut orang-orang yang berdarah murni penyihir dan akan menangkap orang-orang yang berdarah campuran, terutama Harry Potter yang paling dicari dan diberi julukan tidak diinginkan nomor 1. Kita kembali ke rumah Sirius Black, di mana Kreacher ini berhasil membawa Mandangus serta peri lainnya yang tak asing dengan Harry, yaitu Dobby. Mandangus kemudian mengatakan kalau ia sudah menjual Leontyne yang Harry cari ke seorang yang menyebalkan, yaitu Dolores Umbridge. Pagi harinya, Harry, Ron, dan Hermione menggunakan ramuan Polyjuice untuk menyamar sebagai pegawai Kementerian Sihir. Harry menyamar sebagai Albert, Ron sebagai Cattermole, dan Hermione sebagai Mafeldra. Ketiganya kemudian menyusup ke kantor kementerian lalu berpencar untuk mencari Leontyne tersebut. Saat itu juga Umbridge datang lalu membawa Hermione ke ruang sidang.
Mengetahui Om Grid membawa Leontin tersebut, Harry dan Ron kemudian menyusul ke ruang sidang dan mendapati Om Grid sedang menginterogasi istri dari Cattermole, di mana istri Catter ini ternyata penyihir berdarah campuran. Tanpa pikir panjang, Harry langsung menyetrum semua orang yang ada di ruangan sidang, sedangkan Hermione berhasil mengambil Leontinnya. Para Dementor yang juga sedang menjaga sidang langsung mengejar Harry, namun Harry dengan sigap mengeluarkan mantra Patronusnya. Harry, Ron, dan Hermione masih dikejar-kejar oleh penjaga kementerian. Ketiganya kemudian berteleport ke hutan Dean. Sesampainya di hutan, Harry dan Hermione menemukan kalau Ron terluka parah di bagian lengannya. Untung saja Hermione membawa ramuan penyembuh semua luka. Ramuan tersebut secara singkat mengobati luka di tangan Ron, namun bagian tulangnya masih butuh waktu beberapa hari untuk sembuh. Setelah itu, Hermione membuat benteng dari mantra perisai untuk menyembunyikan teman-temannya dari pandangan Death Eater. Pagi harinya, Harry, Ron, dan Hermione mencoba menghancurkan Horcrux Leontin. Namun sayangnya Leontin tersebut tak bisa dihancurkan. Bongkok karena tak hancur-hancur, Harry pun memakai Leontin tersebut. Namun selama memakai Leontin tersebut, Harry mengalami darah tinggi. Maka dari itu, Hermione meminta Harry untuk melepaskannya dan memutuskan untuk memakainya secara bergantian. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga melanjutkan perjalanan mencari Horcrux yang lain. Saat malam hari, Harry dan Hermione mendiskusikan tentang pedang Gryffindor. Hermione kemudian menyebutkan kalau Horcrux bisa dihancurkan dengan bagian yang ada di tubuh ular Bellatrix, termasuk gigi dan racun Bellatrix. Di mana di akhir film Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry berhasil menghancurkan Horcrux buku Tom Riddle berkat gigi Bellatrix. Gak cuma itu, pedang Gryffindor juga bisa menghancurkan Horcrux karena pedang tersebut pernah tercampur dengan racun Bellatrix saat Harry menusukkan pedangnya ke mulut Bellatrix. Saat ini juga Ron yang sedang memakai Leontin tersebut menjadi emosian karena melihat Hermione lebih dekat dengan Harry daripada dirinya. Hal tersebut membuat Ron sangat marah dan akhirnya Ron memutuskan untuk pergi meninggalkan Hermione dan Harry. Keesokan harinya, Harry dan Hermione menghabiskan waktu untuk mengelilingi pedesaan. Hingga suatu hari saat Harry sedang merenungkan Golden Snitch lalu menciumnya, ia menemukan sebuah tulisan yang muncul dari Golden Snitch yang bertuliskan, "Aku membuka pada penutup." Hal tersebut mengingatkan Harry dengan perkataan Hermione bahwa Golden Snitch memiliki ingatan daging karena saat Harry menangkap Snitch tersebut tidak dengan tangannya melainkan mulutnya. Gak cuma itu, Hermione juga menemukan sesuatu di buku cerita pemberian Dumbledore yang memiliki simbol yang sama dengan kalung ayah Luna Lovegood. Namun mereka masih belum menemukan jawaban dari Golden Snitch maupun simbol tersebut. Keduanya kemudian mengusulkan untuk pergi ke Godric Hollow, tempat di mana Harry dilahirkan serta tempat Voldemort membunuh orang tua Harry. Siapa tahu di Godric Hollow terdapat Horcrux yang lain. Singkat cerita, Harry dan Hermione sampai di Godric Hollow. Keduanya kemudian masuk ke dalam area pemakaman dan menemukan simbol yang sama di makam Ignotus Paverel. Di waktu yang sama, mereka menyadari kalau mereka sedang diawasi oleh nenek-nenek yang diduga sebagai Bathilda Bagshot. Bathilda kemudian mengundang mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sini, Hermione menemukan salinan buku berjudul The Life and Life of Albus Dumbledore. Lalu Harry menanyakan beberapa pertanyaan ke Bathilda, namun pertanyaan tersebut sama sekali tak dijawab olehnya. Saat Harry sedang pelongo-pelongo, tiba-tiba Bathilda mengalami tubuh yang geragas, lalu berubah berbentuk menjadi ular Negani milik Voldemort. Negani dengan sigap langsung menyerang Harry, namun penyerangan tersebut berhasil dihentikan oleh Hermione. Setelah itu keduanya langsung berteleport ke camp di hutan Dean. Pagi harinya, Hermione mengungkapkan kalau tongkat milik Harry patah saat melawan Negani. Hermione juga menunjukkan seseorang di dalam buku yang ia temukan di rumah Bathilda. Seseorang tersebut adalah Gellert Grindelwald, si penyihir gelap serta pencuri di toko tongkat sihir Gregorius. Karena tongkat sihir milik Harry patah, Hermione pun meminjamkan tongkatnya kepada Harry.
Malam harinya saat Harry sedang berjaga, ia melihat Protonus berbentuk rusa betina, di mana rusa tersebut membawa Harry ke sebuah danau beku. Saat Harry melihat ke dasar danau, ia menemukan pedang Gryffindor. Tanpa pikir panjang, Harry pun langsung menyelam ke danau dengan Leontyne masih di lehernya. Saat Harry akan mengambil pedangnya, tiba-tiba kalung Leontyne mencekik Harry sampai membuat Harry tak tersadarkan diri. Gak lama kemudian, seseorang datang mengambil pedang Gryffindor lalu menyeret Harry ke daratan. Dan ternyata orang tersebut adalah Ron. Harry kemudian meminta Ron untuk menghancurkan Leontyne dengan pedang Gryffindor. Harry langsung membuka Leontyne tersebut dengan bahasa ular. Namun seketika itu juga muncullah kekuatan gelap yang menyerang dengan bentuk beberapa kebencian Ron. Salah satunya yaitu Hermione dan Harry yang sedang bertukar air liur. Ron tak berpengaruh dengan kekuatan gelap tersebut. Ia mengambil pedangnya kembali lalu menghancur Leontyne-nya. Kini tinggal 3 Horcrux yang harus mereka hancurkan untuk mengalahkan Voldemort. Harry dan Ron kembali ke camp untuk menemui Hermione. Di sini Ron menceritakan bagaimana ia bisa kembali lagi, yaitu karena Ron mendengar suara Hermione yang terus-terusan memanggil nama Ron dari dalam Deluminatornya. Ketika Ron membuka Deluminator tersebut, keluarlah cahaya kecil yang membimbing Ron menuju ke Harry dan berakhir bertemu Hermione. Hal tersebut membuat Hermione merasa lega karena Ron telah kembali. Namun sebenarnya ia masih marah dengan Ron atas apa yang Ron perbuat sebelumnya. Setelah itu, Hermione mengusulkan untuk menemui Xenopelius Lovegood, lalu menanyakan tentang simbol yang ada di setiap buku salinan. It keeps cropping up. What does it mean? Singkat cerita, Harry, Ron, dan Hermione sampai di rumah keluarga Lovegood. Mereka akhirnya bertemu dengan Xeno yang terlihat linglung dan ketakutan. Harry kemudian menanyakan tentang simbol milik kalung Xeno. Lalu Xeno menjelaskan bahwa simbol tersebut adalah simbol religiu kematian yang memiliki sebuah cerita 3 bersaudara berdasarkan buku The Tale of Three Brothers, di mana 3 bersaudara tersebut menghadapi kematian dengan 3 items. Yang pertama yaitu tongkat Elder yang memiliki 100 magical damage. Kedua, batu kebangkitan yang memiliki 60 physical defense serta bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Yang ketiga adalah jubah gaib, sebuah item roaming yang biasanya dipakai oleh Tang sejati, serta bisa membuat penggunanya tak terlihat. Dan jika ketiga benda tersebut digabungkan, maka akan membentuk sebuah simbol yang sedang Harry tanyakan. Setelah membahas tentang simbol, Xeno kemudian membuatkan teh untuk mereka dan mencegat ketiganya agar tak pergi. Xeno kemudian terus terang bahwa Luna sebenarnya dibawa oleh Death Eater. Dan untuk membawa Luna kembali, Xeno harus mendapatkan Harry terlebih dahulu. Who took us up? Beberapa saat kemudian, Death Eater datang untuk menangkap Harry. Untung saja ketiganya berhasil lolos dengan berteleport ke sebuah hutan. Saat mereka akan membuat benteng pengamanan, tiba-tiba Scatter atau pemburu bayaran milik Voldemort datang. Mereka langsung mengejar Harry dan kedua temannya. Di dalam pengejaran, Hermione dengan sengaja melemparkan mantra Jing ke arah muka Harry yang membuat wajah Harry membengkak. Saat itu juga Harry melihat bayangan tentang Voldemort yang sedang menginterogasi Grindelwald tentang sebuah tongkat. Grindelwald kemudian memberitahu Voldemort bahwa tongkat Elder masih ada bersama Dumbledore. Tongkat tersebut dikubur bersamanya dalam-dalam, dan tak mungkin orang lain mengetahui keberadaan makam Dumbledore. Harry, Ron, dan Hermione berhasil tertangkap. Mereka dibawa ke rumah Lucius Malfoy. Di sini mereka bertemu Bellatrix yang mengetahui kalau pria bermuka bengkak adalah Harry. Bersama dengan itu, Bellatrix melihat pedang Gryffindor yang sebelumnya ia yakini ada berangkas Bank Grimmauld. Bellatrix kemudian menahan Harry dan Ron di sebuah ruang bawah tanah. Di sini Harry bertemu dengan Luna serta Ollivander, si pembuat tongkat, dan si Goblin Grimmauld. Sementara Hermione diinterogasi oleh Bellatrix tentang pedang Gryffindor. Bellatrix juga menyiksa Hermione dengan membuat luka yang bertuliskan Mudblood yang artinya keturunan Mogul.
Di dalam ruang bawah tanah, Harry menggunakan cermin dua arah yang dulu diberikan oleh Sirius Black. Harry meminta pertolongan kepada cermin tersebut, dan gak lama kemudian muncullah Dobby. Harry pun langsung minta Dobby untuk membawa teman-temannya keluar. Karena sudah berjanji akan menjaga Harry, Dobby langsung membawa Luna dan Ollivander terlebih dahulu. Sedangkan Harry, Ron, dan Corbin akan menyelamatkan Hermione terlebih dahulu. Harry dan Ron langsung menyerang Bellatrix dan terjadilah duel yang melibatkan Draco serta ibunya. Saat Harry sedang melawan Draco, Bellatrix mengancam akan membunuh Hermione. Namun saat itu juga, Dobby diam-diam menjatuhkan lampu hias di atas Bellatrix, yang membuat Bellatrix terpaksa melepaskan Hermione. Setelah itu, Dobby membawa Harry dan yang lainnya berteleport ke sel Kotek. Namun saat mereka berpindah, Bellatrix dengan sigap melemparkan sebuah pisau ke arah Dobby dan berhasil membawa pisau tersebut masuk ke sel Kotek. Sesampainya di sel Kotek, Harry mendapati kalau Dobby tertusuk pisau dari Bellatrix. Harry pun memangku Dobby lalu minta bantuan Hermione untuk mengambil ramuan penyembuh. Namun sayangnya Hermione sudah tak punya lagi ramuan tersebut. Dan akhirnya Dobby pun meninggal di pangkuan Harry. Sambil menangis, Harry mengatakan kalau ia ingin mengubur Harry dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan sihir. Menjelang malam, Harry mengubur Dobby di atas bukit. Kemudian kita diperlihatkan sebuah tempat yang sangat rahasia. Tempatnya di hutan tak berpenghuni. Terlihat makam Dumbledore mulai terbuka. Lalu muncullah Voldemort yang akan mengambil tongkat Elder dari mayat Dumbledore. Film ini ditutup dengan Voldemort mengacungkan tongkat Elder dan mengeluarkan energi yang sangat dahsyat. Dan film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Harry Potter and the Deathly Hallows bagian 1. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan mudah menyerah dan tetap menyerah walaupun tidak menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.